Itu dia, untuk membahas kami sudah menghadirkan Bapak Army Susandi selaku pakar hidrometeorologi dari ITB. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Army. Pagi Mas. Tapi sebelum Mas Philip. Tentunya kita berbicara bagaimana potensi curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di beberapa wilayah di Bekasi ataupun di Kerawang. Sudah ada rekan kami Agung, kemudian di Pegangsaan juga yang masih terendam banjir di beberapa titik ya. Itu ada Alvin Saputra yang akan mengabarkannya. Kita ke Alvin terlebih dahulu. Alvin, bagaimana kemudian situasi terkini di wilayah Pegangsaan Jakarta Utara di sana? Ya baik Philip, Maria dan juga pemirsa, memang kemarin Jakarta kembali diguyur hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi, di mana banyak wilayah Jakarta kembali banjir pasca terjadinya hujan deras pada Sabtu dan juga Minggu kemarin. Saat ini saya mengabarkan Philip dan juga Maria berada di Kampung Rawa Indah yang berada di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Memang saat ini wilayah ini masih terendam oleh banjir. Memang untuk ketinggian banjir hingga saat ini di wilayah depan tempat saya mengabarkan sini kurang lebih berada ataupun setinggi sebetis orang dewasa, kurang lebih 15 hingga 20 cm. Namun Maria, Philip dan juga pemirsa, kalau untuk di wilayah dalam ketinggian air bisa mencapai sepinggang orang dewasa ataupun 30 hingga 40 cm, di mana memang untuk Kampung Rawa Indah ini menjadi langganan banjir saat hujan deras melanda, karena memang di Rawa Indah ini sejajar dengan sungai yang berada di pinggirnya, di mana memang untuk jalan sendiri serta sungai sudah rata oleh air hingga saat ini, di mana untuk genangan sendiri memang terjadi sejak Sabtu siang ataupun Sabtu pagi, di mana memang hujan terjadi sejak Sabtu dini hari, sehingga untuk saat ini banyak masyarakat juga yang sudah mengungsi di masjid terdekat karena memang rumah mereka terendam oleh banjir dan memasuki rumah mereka, di mana memang sebagian masyarakat juga untuk mobilitas masuk ke dalam menggunakan perahu plastik yang disediakan oleh BPBD untuk nantinya masyarakat bisa beroperasi ke dalam rumah. Dan adapun Philip dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas sendiri di depan Rawa Indah ini memang macet parah karena banyak juga kendaraan masyarakat yang diparkirkan di pinggir jalan, sehingga akses ke dalam menjadi sempit, sehingga akses jalan di Kampung Rawa Indah ini tersendak dan juga terganggu karena banyak masyarakat yang juga berangkat menuju kerja ataupun mobilitas sehari-hari, di mana ini merupakan kali yang berada di jalan ataupun di Kampung Rawa Indah ini sudah tinggi ataupun meluap ke jalan hingga saat ini. Oke, Philip, sementara kembali ke studio, Maria. Ya baik, terima kasih Alvin Saputra, laporan lengkap Anda langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Sebelum kita menuju ke Pati dan juga di Bekasi begitu ya, kami ajak Anda berbincang dulu bersama dengan narasumber kami di studio, Mas Ahmi. Sebenarnya kalau kita lihat, apa sih yang terjadi saat ini beberapa hari terakhir, tidak hanya di Jabodetabek loh, tapi juga di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Betul. Setidaknya ada 4 kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah kita masih terpengaruhi oleh bibit siklon 96S di selatan Jawa. Yang kedua, kita juga dipengaruhi oleh adanya badai siklon Judzai yang ada di Samudra Hindia bagian selatan. Kemudian kita tentunya saat ini sudah memasuki muson timur laut atau kita sebut dengan musim hujan. Yang keempat, ada konvergensi di wilayah Samudra Hindia yang menuju wilayah Jawa dan selatan Jawa, sehingga keempat kombinasi ini membawa uap air yang basah dari Samudra Hindia dan membawanya melemparkannya ke daerah Jawa, khususnya Jawa. Dan ini saya kira ini menyebabkan, dan kondisinya juga terjadi selama lebih kurang 18 jam hujan berturut-turut. Itu dia. Dan ini menurut saya biasanya kalau 6 jam berturut-turut sudah banjir, apalagi 18 jam, sehingga wilayah Jakarta, Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah menjadi banjir. Saya kira ini kondisi yang cukup ekstrim yang terjadi, yang bergerak dari
tadinya di ekuator, Ya. sekarang bergerak ke selatan. Itu rata ya hujannya? Rata hujannya. Dan ini saya kira kalau lihat dari wilayahnya, hampir seluruh wilayah Jawa terkena hujan cukup deras. Tapi Mas Armi, kalau kita berbicara siklus, berbicara badai begitu Betul. ya, yang artinya kemudian membawa cuaca buruk juga di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, apakah siklus ini memang kerap terjadi di tahun-tahun awal setiap tahun begitu? Saya kira Seperti siklus ini berulang. Cuma saja kombinasinya akan berbeda. Saat ini Kombinasinya? kombinasinya. Oke. Kalau umpamanya kombinasi antara monsun timur laut dengan konvergensi itu sering terjadi. Oke. Tetapi adanya siklon dan badai bibit siklon. itu tidak awam, tidak umum terjadi. Oke. Sehingga saat ini di tahun ini sejak November kemarin sampai saat ini saya kira kita akan menjadi sering terjadi karena kombinasi yang baru sehingga menyebabkan curah hujannya bertambah besar yang jatuh ke wilayah daratan Indonesia. Sebelumnya kan kita sudah dengar juga dari BMKG pada saat bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Ya. itu kan ada pengaruh bibit siklon 93S Betul. dan juga 95S gitu. Betul. Tapi kan juga disampaikan saat ini bibit siklon 93 sudah tidak ada. Tapi Betul. justru muncul bibit siklon Bibit baru siklon yang baru. 96S. Apa nih perbedaannya? Ada dua lagi sebenarnya. Satu 96S dan satu lagi 97S. 96S ini posisinya berada di selatan Jawa, sedangkan 97S ini berada di selatan dari Nusa Tenggara Timur atau dekat Australia. Nah, kedua-duanya menarik. Jadi lemparan udara dingin yang lembab tadi yang berasal dari Samudra Hindia ditarik oleh 96S dan 97S sehingga jatuhnya di daerah Jawa. Sehingga kombinasi ini menurut saya menyebabkan ini akan terjadi hujan akan menjadi bertambah lebat khususnya wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur setidaknya dalam 1 minggu ke depan. Berarti ada 4 bibit siklon yang akan melewati wilayah Indonesia begitu? Betul, Bisa dibilang? ada 4. Ada 2 bibit dan 2 siklon. Satu lagi wow. di Filipina ternyata. Oke. Jadi ada utara selatan dan dua lainnya ada di wilayah Indonesia, dekat Indonesia. 96S dan 97S. Saya kira ini kombinasi membuat kita berada pada posisi menerima limpahan dari uap Wow. air yang cukup lembat di wilayah Indonesia. Itu pemicunya artinya ya? Betul, betul. Ini terjadi dalam waktu 3 hari kebelakang kemarin sampai hari ini. Apa sih dampak dari dua bibit Dua siklon bibit dan siklon. juga 2 siklon itu? Curah hujan yang cukup tinggi, belum lagi angin kencang juga kan? Betul. Seperti apa perbedaan dibandingkan dengan kondisi normal misalnya? Akan lebih Betul. parah justru. Jadi adanya kombinasi tadi, kalau tanpa kombinasi maka yang terjadi curah hujan tinggi. Tetapi kalau ada kombinasi 4 tadi, seakan-akan menyebabkan kecepatan perpindahan massa udara yang lembab tadi ke daratan. Artinya apa? Ada kecepatan angin yang lebih tinggi dibanding biasanya. Jadi kombinasi ini menyebabkan Kalau biasanya berapa, tuh saat ini berapa gitu Pak? Jadi kalau biar kecepatan gambarannya angin mudah. rata-rata katakanlah misalnya 27 km, sekarang dia bertambah menjadi lebih besar daripada itu, 40 km per jam. 2 kali lipat? 2 kali lipat, betul. Saja terjadi itu. Apalagi pada daerah yang dekat dengan mata siklon atau di dekat dengan bibit atau badai siklon gitu. Bahkan bisa 2 kali lipat kecepatan Betul. anginnya, curah hujannya juga lebih tinggi 2 kali lipat. Pasti, karena dia membawa Oke. uap air yang lembab tadi ke wilayah daratan. Kita juga masih Menjawab akan semuanya. menanyakan bagaimana kemudian sebenarnya warning untuk warga ya. Artinya Iya, wilayah mana saja yang cukup berpotensi artinya untuk dilalui cuaca ekstrim. Sesaat lagi ya, Bang Armi, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik, Mas Pri.